Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan soal mengenai P3K 2023 Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan. Terkhusus untuk Anda pelamar Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, simak terus video ini karena akan ada banyak soal dan pembahasan yang terkait dengan jabatan Anda. Oke, sebelum ke soal dan pembahasan, saya ingin memberikan saran kepada Anda karena ini sudah masuk ke open recruitment atau pembukaan dari jabatan formasi P3K 2023. Saya sarankan dari sekarang cari formasi yang pasti untuk Anda, terus untuk jabatan fungsional epidemiologi kesehatan. Pastikan di instansi tersebut ada jabatan yang ingin Anda lamar. Kemudian yang kedua adalah persiapkan administrasinya selengkap mungkin. Kemudian yang kedua adalah latihan. Mulai dari sekarang, setelah lengkap persyaratannya, yakin Anda lolos administrasi, mulai dari sekarang start untuk latihan soal-soal tentang epidemiolog kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah siapkan mental Anda. Apakah Anda semangat atau tidak, ataupun Anda akan siap untuk berhasil ataupun gagal. Nah, itu dipersiapkan dari sekarang agar menerima kenyataan. Dan jangan lupa berdoa untuk dimudahkan dan kelancaran pada saat proses P3K 2023 ini. Oke, saya ingin tekankan bahwa untuk soal dari terkhusus untuk kompetensi teknis ini pemerintah sudah mewanti-wanti atau sinyal kuat untuk Anda fokus dalam belajar atau berlatih soal-soal kompetensi teknis. Di sini diterangkan bahwa penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan sesuai jabatan yang dilamar. Ini kata kunci dari kompetensi teknis adalah sesuai dengan jabatan yang dilamar. Artinya ketika Anda melamar jabatan fungsional epidemiologi kesehatan, ya kalian harus fokus pada jabatan fungsional tersebut. Nah, di dalam jabatan fungsional epidemiologi kesehatan itu diatur dalam Permenpan RB nomor 69 tahun 2021, yaitu tentang jabatan fungsional epidemiologi kesehatan. Silakan di searching, di download, kemudian dibaca secara teliti. Itu yang akan jadi fokus Anda mengenai materi-materi yang harus dibahas atau soal-soal yang akan keluar di situ. Nah, dan biasanya ini adalah nanti kisi-kisi dari Permenpan RB. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai tugas jabatan fungsional epidemiolog kesehatan, yaitu melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan terdiri atas epidemiologi manajerial, surveillance epidemiologi, kewaspadaan dini kejadian luar biasa, penyakit dan masalah kesehatan, monitoring dan evaluasi program, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa, dan manajemen dan data epidemiologi, kajian epidemiologi, dan penyebarluasan informasi epidemiologi. Nah, itu garis besar dari tugas jabatan fungsional epidemiolog kesehatan. Oke, jelas ya. Nah, untuk menunjang itu semua yang di awal tadi saran saya, Pena Daring menyediakan e-book. Ini berbentuk e-book ya, yang dikirim ke file link Google Drive. Silakan pesan e-book epidemiologi kesehatan, hubungi admin Pena Daring, dan ini sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB, kemudian standar kompetensi jabatan fungsional epidemiologi kesehatan, dan FR P3K 2022 tahun kemarin. Oke, segera pesan. Kita mulai ke soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, seorang petugas kesehatan rumah sakit ingin mengetahui apakah bayi yang lahir prematur akan mengalami gangguan pertumbuhan selama usia balita. Ia memulai penelitian dengan mengumpulkan data-data bayi yang lahir prematur di suatu rumah sakit dan diikuti sampai usia 5 tahun.
Apakah jenis penelitian yang paling cocok? A. Case control, B. Cohort, C. Cross sectional, D. Clinical trial, E. Deskripsi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Cohort, study cohort. Kita bahas di soal bahwa ini kata kunci untuk cohort ini yang penelitian paling cocok. Seperti yang kita ketahui, cohort itu kan studi kasusnya itu cohort itu kan penelitiannya pasti untuk melihat ke depan atau perjalanan suatu studi atau penelitian ini agar melihat ke depannya itu hasilnya seperti apa, apakah ada hubungan atau relevansi atau ya intinya melihat arah ke depan suatu hasil tersebut. Nah, di soal ini kita lihat kata kuncinya yaitu diikuti sampai usia 5 tahun. Artinya si penelitian ini mengumpulkan data-data bayi ini lahir prematur, apakah akan mengalami gangguan pertumbuhan selama 5 tahun ini, diikuti setiap tahunnya. Nah, itu yang paling cocok di penelitian ini adalah study cohort. Kita lihat di pembahasan ini berbagai jenis dari penelitian di epidemiologi ini yang harus teman-teman epidemiolog lakukan penelitiannya. Mungkin sudah hafal, sudah banyak yang tahu bahwa untuk study cohort ini suatu studi yang melihat ke depan atau studi yang berjalan ke depan dengan strategi memulai kasus dari paparan, kemudian diikuti perjalanan kasusnya sampai muncul hasil akhir yang berhubungan dengan paparan. Kemudian ada juga studi cross sectional untuk mengikuti hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung dengan melakukan pengukuran terhadap tiap subjek sebanyak 1 kali saja pada suatu saat tanpa diikuti follow up. Itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu studi deskriptif. Itu studi pendekatan epidemiologi yang bertujuan untuk menggambarkan masalah kesehatan yang terdapat di dalam masyarakat dengan menentukan frekuensi, distribusi, dan determinan penyakit berdasarkan atribut dan variabel menurut segitiga epidemiologi. Kemudian ada penelitian studi case control. Dalam studi ini akan dibandingkan antara 2 kelompok atau orang, yaitu kelompok yang terkena penyebab dengan kelompok orang yang tidak terkena penyakit. Artinya ada perbandingan. Kemudian yang terakhir adalah studi eksperimental. Studi ini dilakukan dengan mengadakan eksperimen dengan kepada kelompok subjek, kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, itu jenis-jenis penelitian yang ada di epidemiologi kesehatan. Paham ya? Kemudian soal nomor 2. Akhir-akhir ini masalah kesehatan pasien yang menjalani pembedahan semakin banyak diteliti. Kamar operasi merupakan setting yang berteknologi tinggi dan beresiko tinggi pula. Oleh karena itu sangat menarik untuk dipahami budaya kerja di kamar operasi. Penelitian dilakukan dengan cara peneliti sehari-harinya berada di kamar operasi sambil melakukan berbagai pengamatan pada setiap kesempatan dan mencatatnya di buku catatan lapangan. Cara pengumpulan data manakah yang dilakukan oleh peneliti? A. Observasi sistemik, B. Observasi tidak langsung, C. Diskusi kelompok terarah, D. Observasi terbuka, E. Wawancara mendalam. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita bahas di soalnya bahwa peneliti ini berada dalam suatu ruangan. Jadi artinya indoor. Itu hanya dilakukan di dalam kamar operasi. Nah, apa yang dilakukan yaitu pengamatan. Artinya pengamatan ini adalah observasi
observasi yang seperti apa, yaitu setiap kesempatan dan mencatatnya di buku catatan. Artinya ini lebih ke sistemik ataupun pengumpulan datanya itu secara berjenjang ataupun tertata. Nah, ini yang dilakukan peneliti tersebut disebut observasi sistemik. Nah, ini optionnya hati-hati, banyak jebakan. Kalau observasi tidak langsung ini lebih ke lebih pengamatannya secara data saja. Kemudian untuk observasi terbuka ini jelas observasi terbuka berarti dilakukan di outdoor atau di lapangan secara langsung. Yang paling tepat adalah observasi sistemik. Kita lihat di pembahasan bahwa untuk cara mengumpulkan data statistik ini banyak cara, yaitu bisa dilakukan dengan sensus, sampling, pengamatan mendalam, wawancara mendalam, kemudian angket, pemeriksaan, dokumentasi, dan tes. Dan untuk sensus ini, seperti yang diketahui, mencatat atau meneliti seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Kelemahannya adalah waktu, tenaga, biaya, dan peralatan. Kemudian sampling adalah mencatat atau meneliti sebagian kecil saja dari seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Kemudian adalah ketiga, pengamatan mendalam atau systemic observation. Seperti yang di soal tadi dijelaskan, pengamatan terhadap objek yang akan dicatat datanya dengan persiapan yang matang dilengkapi dengan informasi tertentu. Dan selanjutnya adalah wawancara mendalam atau systemic interview. Mengumpulkan data dalam bentuk pengajuan pertanyaan secara lisan, di mana pernyataan sudah dipersiapkan secara tertulis dan dilengkapi dengan instrumen. Kemudian yang selanjutnya adalah angket, pengajuan pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian pemeriksaan dokumentasi dilakukan dengan meneliti bahan dokumen yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah tes, seperti hasil belajar, tes kepribadian, tes kecerdasan, tes minat, dan perhatian. Itu cara mengumpulkan data statistik. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Pada suatu daerah, 6 bulan terakhir ini terdapat kasus difteri dengan jumlah 400, kemudian kematian 35 orang. Yang pada tahun sebelumnya terdapat 310 kasus dengan kematian 15 orang. Keadaan tersebut disebut dengan A. Epidemi, B. Endemi, C. Pandemi, D. Epidemi dan endemik, E. Epidemi dan pandemik. Jawabannya apa teman-teman? Ya, sangat jelas sekali adalah B. Endemi. Kita tahu kan dasar dari endemi itu adalah suatu penyakit yang ada di daerah yang sudah lama ada di situ. Artinya di sini kita lihat di soalnya, clue-nya adalah yang pada tahun sebelumnya. Artinya penyakit difteri ini di suatu daerah tersebut itu ada dan kemudian memiliki kasus yang sangat banyak. Walaupun di sini agregat ataupun jumlah frekuensinya itu mengalami penurunan. Namun di sini seperti yang saya tekankan bahwa endemi itu adalah penyakit yang ada di suatu daerah kemudian bertahun-tahun ataupun sebelumnya sudah ada. Itu yang jadi titik poin untuk endemi. Kita lihat di pembahasan bahwa untuk kategori ataupun di satu katakan penyakit ini ada beberapa banyak Ada yaitu endemi, suatu keadaan di mana suatu penyakit atau agen infeksi tertentu secara terus-menerus atau frekuensinya pada suatu wilayah tertentu menetap. Ini menetap penyakit tersebut dalam waktu yang lama ditemukan di suatu wilayah tertentu. Bisa juga dikatakan sebagai suatu penyakit yang umum ditemukan di suatu wilayah. Kemudian endemi ini dikatakan tinggi ataupun rendah. Nah, di sini ada hyper endemis
keadaan di mana penyakit tersebut selalu ditemukan di suatu wilayah dengan insiden yang tinggi. Jadi sudah lama setiap tahunnya, dan kenaikannya itu frekuensinya terus tinggi. Kemudian adalah holoendemis, keadaan di mana suatu penyakit selalu ditemukan di suatu wilayah dengan prevalensi yang tinggi, awalnya menyerang penduduk usia muda dan menimpa sebagian besar penduduk, contohnya malaria di daerah suatu. Ini lebih ke yang punya imunitas lemah kemudian menyerang ke imunitas yang tinggi, ataupun bisa dikatakan biasanya yang usia muda itu sudah terkena kemudian bisa merembet ke usia-usia yang lebih tua. Dan epidemi, timbulnya suatu penyakit yang menimpa sekelompok masyarakat atau suatu wilayah tertentu dalam waktu yang singkat, berada dalam frekuensi yang meningkat atau dengan angka kejadian yang melebihi angka normal dari kejadian penyakit tersebut. Kemudian ada lagi wabah, kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Pandemi, keadaan di mana suatu masalah kesehatan umumnya penyakit frekuensinya dalam waktu singkat meningkat tinggi dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Dan yang terakhir adalah sporadik. Sporadik ini suatu keadaan di mana suatu masalah kesehatan yang ada di suatu wilayah tertentu frekuensinya berubah-ubah menurut perubahan waktu. Itu jenis-jenis dari penyakit kategori di suatu wilayah. Nah, itu cukup sekian untuk pembahasan soalnya. Ya, kita sepil-sepil saja. Silakan lengkapnya bisa memesan di ebook Pena Daring. Silakan hubungi di admin Pena Daring. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.